Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana tubuh kita itu memberikan sinyal buat kita ketika kita itu sedang mengalami sesuatu di dalam diri kita. Nah, kita coba cek ya tanda yang dikirim oleh tubuh kita. Yang pertama, misalnya kita sering sakit kepala, ya tanpa sadar bisa jadi sakit kepala itu sesuatu yang normal ya, karena memang sakit tertentu, tapi juga secara psikis itu bisa disebabkan karena seringnya OVT, yaitu overthinking. Terlalu berlebihan memikirkan banyak hal bisa membuat kita sering mengalami sakit kepala. Apalagi kalau sakit kepalanya itu tertentu saja. Jadi yang pertama, tanda yang dikirim oleh tubuh kita di dalam kita mengalami sakit kepala bisa jadi karena kita sering overthinking. Yang kedua, mungkin ada di antara kita tiba-tiba sesak napas begitu ya. Nah, bisa jadi sesak napas ini dipengaruhi karena rasa cemas yang berlebihan. Tentu ada banyak hal yang bisa membuat kita cemas. Nah, kecemasan yang terlalu berlebihan itu bisa membuat seseorang itu mengalami sesak napas tiba-tiba. Ya, ini pendekatan sekali lagi secara psikis, ya, karena tubuh kita itu didesain oleh Tuhan luar biasa, sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, biasanya itu akan dilihatkan, ya ada tekanan emosional tertentu atau tekanan mental yang sedang dialami bisa membuat orang itu bisa merasa cemas dan juga gelisah. Yang ketiga, bisa sakit punggung ya. Punggung pernah merasa sakit ya? Apakah pegel-pegel ya, tidak nyaman? Memang bisa karena kelelahan. Tetapi bisa juga hal ini terjadi karena terlalu sering menahan amarah. Apalagi ketika amarahnya itu tidak diungkapkan, ditahan ya, dipendam, tidak disampaikan. Beda halnya memang kalau itu disampaikan. Dalam amarah itu kan ada dua ya, bisa dikeluarkan, bisa ditahan. Memang kalau dikeluarkan memang lebih lega, begitu. Tetapi kadang ketika kita tidak bisa mengontrol, itu bisa berdampak yang buruk. Sehingga ada orang memilih untuk ditahan. Ternyata ditahan pun tidak memberikan efek yang lebih baik. Ditahan malah bisa jadi sakit ke area punggung. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, sakit bagian perut ya atau usus. Biasanya secara psikis disebabkan karena banyak ketakutan dan sering kekhawatiran di dalam hidup. Jadi bagian perut, mules ya, sakit, merasa tidak nyaman secara psikis sekali lagi itu bisa karena adanya ketakutan atau kekhawatiran tertentu sehingga membuat tubuh kita itu bereaksi. Mungkin pernah mengalami seperti itu karena ada sesuatu yang terlalu mencemaskan, khawatir, ya misalnya dalam beberapa praktek itu ada di asam lambung naik dan lain sebagainya. Bisa karena adanya ketakutan ya atau kekhawatiran tertentu. Tidak selalu, tetapi bisa jadi ya tubuh kita sedang memberikan sinyal itu kepada kita. Nah, kalau kondisi kayak gitu ya berarti mari kita kurangi ketakutan, kecemasan, ataupun kekhawatiran yang sedang kita alami. Nah, yang kelima, mungkin bagian leher kaku, bahu tegang, ya bisa jadi karena tanggung jawab dan beban hidup yang terlalu berat. Kadang tidak bisa dipungkiri ya di tengah pekerjaan yang tidak mudah hari ini, ya tanggung jawabnya pasti jauh lebih besar di tengah keluarga, ada anak misalnya, ada orang tua yang harus ditanggung misalnya. Kadang tanpa terasa leher kaku dan bahu bisa terasa tegang. Padahal kita nggak ngerjain apa-apa misalnya. Nah itu bisa jadi tanda yang dikirim oleh tubuh kita sehingga kita perlu memperhatikan. Tidak ada salahnya jika kita perlu istirahat sejenak, ya, menenangkan diri, bermeditasi, merenungkan kembali atas berkat Tuhan, belajar untuk kita menghitung berkat Tuhan. Nah, yang keenam bisa jadi di area dada, yaitu nyeri bagian dada, bisa jadi karena kesedihan yang berlarut-larut yang tidak diungkapkan. Ya, rasa nyesek ya, kita mau ngomong bingung ya, mau ngomong sama siapa, mau cerita cerita ke siapa,
belum tentu orang bisa memahami apa yang kita rasakan, belum tentu orang bisa mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Belum lagi nanti kalau cerita dibilang ah gitu aja kok, kamu terlalu perasaan ya. Dibilang kita sebagai orang yang baper. Nah, teman-teman, ini beberapa tanda yang dikirim oleh tubuh kita. Nah, mana yang sering kita alami? Nah, mari kita coba lihat ya. Apakah di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu. Jika ada di antara kita yang mengalami hal yang demikian, tidak ada salahnya ya. Kita menyiapkan hati kita, diri kita untuk ambil waktu tenang sejenak. Ya, nggak ada salahnya kita healing. Healing itu kita memperbaiki mood diri kita, bisa dengan bermeditasi, bisa kita menenangkan diri, ya, atau bisa juga kalau kita sebagai orang beriman, kita bisa berdoa, minta ketenangan dari Tuhan. Bagikan pergumulanmu, maka pergumulanmu akan berkurang. Bagikan kebahagiaanmu, maka kebahagiaanmu akan bertambah. Satu pesan firman Tuhan buat kita, percaya Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Jangan kamu khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jika engkau khawatir, mari kita datang kepada Tuhan. Jika ada di antara kita mengalami gelisah, kecemasan, ketidaktenangan, percayalah bahwa hati jiwa kita datang kepada Tuhan dan kiranya Tuhan yang akan memberikan kita ketenangan. Dan jangan lupa tetap semangat dan tetap berserah kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan yang akan menolong, memampukan kita menghadapi semuanya nih. Salam sehat.